Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah untuk seluruh limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga pada pertemuan yang kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dalam Al-Qur'an. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali pagi kita dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan sebuah kebaikan yang sangat baik. Semoga setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang kita kaji menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua sudah ya? Baik, kita baca 124 berarti. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 124 ini memulai suatu pembahasan yang baru, ya, yang berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan tentang karakteristik orang-orang Yahudi dari zaman dulu, bahkan dari zaman sebelum para nabi, sebelum Nabi SAW, bahkan sampai hari ini kita masih mendapati karakteristik orang-orang Yahudi, dan itu bisa kita saksikan sampai hari ini, karena hari ini yang sedang ramai itu tentang orang-orang Yahudi, dan pembahasan tentang orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu saya rasa lebih hangat hari ini pembahasannya. Ya, Allah membicarakan itu di dalam surat Al-Hasyr, ya. Allah membicarakan itu di dalam banyak-banyak ayat, Pak. Ya, yang itu di pembahasan sebelumnya, agar kemudian pembahasan ini relate dengan pembahasan kita di ayat 124 ini. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah disampaikan sama Ustaz Abu Fatihah tentang kondisi Yahudi dalam surat Al-Isra. Kita kalau ngeliat karakteristik orang-orang Yahudi itu banyak diantaranya itu Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr. Makanya surat Al-Hasyr itu Allah jadikan surat itu sebagai nama surat lainnya itu surat Bani Nadir. Bani Nadir itu salah satu dari 3 kelompok besar Yahudi yang ada di Madinah. Jadi ada Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, sama Bani Nadir. Itu kelompok besar sekali, Pak, orang Yahudi itu. Dan itu Allah sebutkan di sebelum 124 ini. 23, 22 seterusnya itu ngebicara tentang orang Yahudi dan karakteristiknya itu. Dan yang paling besar kalau kita amati hari ini, Pak, orang-orang Yahudi itu karakteristik yang paling menonjol itu karakteristik yang takut dan pengejutnya mereka. Kalau karakteristik beda ya, pengecut sama takut beda tuh sama. Beda. Karakteristik pengecut tuh kayak gitu. Dia menampakkan dirinya seakan-akan berani padahal takut. Makanya mereka membuat tipu daya di media dan seterusnya, sampai kemudian kita itu kebanyakan salah mencerna tentang media-media hari ini. Saya dari dulu itu kalau berbicara tentang Yahudi, salah satu dari sumber yang saya dapati, nggak pernah saya baca sumber yang pakai bahasa Indonesia, Pak. Itu pasti banyak anehnya. Saya selalu cross check dari kemana dia ngambil, dari bahkan kalau saya sampaikan ya, kalau antum melihat di sumber-sumber primer mereka, misalnya Al Jazeera, sumber dari Qatar itu. Al Jazeera itu ada 2. Ada Al Jazeera yang berbahasa Arab, ada Al Jazeera yang berbahasa Inggris. Al Jazeera yang berbahasa Arab itu berbeda dengan Al Jazeera yang berbahasa Inggris. Itu pun kalau kita tidak bisa memahami yang pertama, tidak bisa menganalisa dengan baik, kita akan salah dalam mengambil kesimpulan dari berita-berita itu. Ya, saya sering menyampaikan ya, hari ini tuh banyak nih karena kita berbicara tentang Yahudi ya. Sekalian aja. Jadi karena orang Yahudi itu tadi saya sampaikan, saya pernah menulis sebuah tulisan itu tentang karakteristik orang-orang Yahudi dari zaman Nabi sampai hari ini. Itu semuanya sama, Pak. Enggak berubah sama sekali.
tentang ketakutan mereka dalam berperang, tentang mereka membuat benteng untuk mereka berperang dari dalam dan sebagainya. Makanya di antara ciri ketakutan mereka itu, kan Allah berfirman kan. Allah bilang tuh la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw mi wara'i judur. Dan di antara ciri orang-orang Yahudi itu, la yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak akan pernah memerangi kalian, memerangi orang-orang muslim illa fi quran muhassonah, kecuali mereka itu berada di quran muhassonah. Apa quran muhassonah? Ini benteng yang tinggi-tinggi, benteng kokoh, bangunan yang besar, kokoh, yang nggak mungkin dimasukin orang. Illa fi quran muhassanatin au min wara'i judur, atau di belakang balik-balik tembok mereka itu. Betul gak hari ini? Betul. Makanya Allah berbilang di ayat setelahnya itu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Antum itu orang-orang beriman melihat mereka tuh seakan-akan mereka tuh satu. Tahsabuhum jami'an, mereka antum tuh menyangka, menduga mereka itu jami'an, bareng-bareng, berkelompok, bersatu padu. Padahal wa qulubuhum syattah. Padahal hati mereka itu terpecah-pecah. Itu ciri khas orang Yahudi, Pak. Banyak tuh sekali, antum bisa melihat di media sosial itu. Saya sampaikan itu udah. Karena hari ini beritanya itu sudah saya sampaikan nih. Hari ini anehnya itu, karena hari ini media itu permainan orang-orang Yahudi sampai sekarang. Mereka itu memutarbalikan faktanya itu. Kan antum tahu kan, ketika Allah Subhanahu wa taala mendikte, menghitop mereka dengan sangat jelas dalam surat Al-Imran itu, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqo bil batil. Kenapa antum itu mencampur adukan antara hak dan batil? Wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Antum menyembunyikan. Berarti dia tahu gak? Tahu orang makanya disembunyikan. Wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Nah, di dalam media nih, di depan kamera seperti ini, dia bisa seakan-akan wah, mas seperti ini. Ini kan di sini. Di balik itu semua ketakutan mereka, Pak. Takutnya mereka, makanya mereka itu sangat dibenci oleh para petinggi-petinggi, elit-elit global mereka itu. Sangat dibenci oleh penduduk-penduduk mereka itu. Kenapa? Karena mereka itu ketika bunyi sirine, bunyi alarm peringatan itu, rudal-rudal Gaza, rudal-rudal Hamas yang mulai masuk itu, para elit-elit ini masuk tuh, ngumpet di bunker-bunker mereka itu. Nah, yang di luar nih siapa? Nah, rakyatnya mereka. Jadi ketika para Perdana Menteri mencoba untuk menghibur rakyatnya nggak mau. Mereka tahu karena perbuatan dari elit global mereka itu. Tadi saya sampaikan, tahsabuhum jami'an. Antum menyangka mereka itu semua bersatu padu kan. Mereka bersama saling dukung-dukung, enggak. Wa qulubuhum syattah. Padahal hati mereka itu kelompok-kelompok juga, Pak. Mereka itu terpisah-pisah. Ada yang mendukung, ada yang enggak. Ada yang senang, ada yang enggak. Mereka itu seperti itu. Orang-orang Yahudi itu. Maka tadi banyak sekali dari zaman Nabi sampai hari ini itu yang karakteristik mereka itu bisa kita dapati. Nah, tadi yang ingin saya sampaikan bahwa di media tadi itu antum bisa melihat, Pak. Ini saya sampaikan ya tentang perbedaan sudut pandang antara media yang sering antum dapatkan itu. Dia di media televisi manapun, di media sosial apapun yang berbahasa Indonesia dengan yang tidak berbahasa Indonesia. Cara perubahan sudut pandang. Antum kalau melihat bagaimana cara para pejuang-pejuang Gaza yang mereka terdiri dari berbagai kelompok, tapi mereka bisa bersatu padu di dalam satu komando. Mereka bisa menyuarakan bagaimana antum bisa melihat bagaimana mereka itu menyuarakan atau melaporkan tentang kondisi peperangan yang sedang mereka hadapi itu. Bagaimana mereka melaporkan tentang kekuatan senjata-senjata terbaru mereka. Antum melihat bagaimana rudal yang tadinya cuma berjarak sekian kilo sekarang bisa lebih jauh daripada itu. Bagaimana mereka melaporkan senjata-senjata terbaru mereka, bagaimana mereka melaporkan kekuatan mereka, bagaimana mereka melaporkan korban dari pihak musuh, bagaimana mereka melaporkan strategi jitu mereka, bahkan bagaimana mereka melaporkan, membantah klaim-klaim sepihak dengan data-data dan kalimat mereka. Yang itu semua sudah mendarah daging di dalam diri dan senjata mereka. Akhirnya kita bisa melihat ketika itu semua sudah mendarah daging dalam diri mereka itu, akhlak-akhlak mereka itu, kita bisa melihat bagaimana mereka berakhlak terhadap perempuan, terhadap anak-anak, orang sakit, orang tua yang gak berdaya, bahkan terhadap tawanan perang yang sudah menyerah.
Itu bisa kita dapati. Maka karena akhlak-akhlaknya itu sudah mendarah daging dalam diri mereka. Nah, hari ini yang sedang kita bicarakan itu kebalikannya. Kita berbicara tentang kekuatan terbaru Israel, senjata canggih mereka, tentang korban dari kaum muslimin, tentang ancaman dari pihak musuh, dari bantuan-bantuan yang memamerkan kapal-kapal induk mereka. Akhirnya kita tidak bisa memandang permasalahan ini dengan mata para mujahid di sana itu. Kita tidak bisa melihat ini semua dengan kacamata mereka. Mereka yang perang kok. Hari ini kita cuma melihat itu dari kacamata media kan. Kita bahkan tidak bisa melihat bagaimana wajah paniknya seorang Netanyahu, ini Israel itu. Walaupun dia sedang garang mengancam, tapi wajahnya itu sangat panik. Kita bahkan tidak bisa melihat itu. Kita tidak bisa melihat bagaimana senjata-senjata canggih dan mahal, mewahnya Israel itu sebenarnya hanya tumpukan besi-besi lapuk. Enggak tahu kita. Karena yang kita tampilkan itu hanya tadi ancaman musuh, korban dari korban Gaza, serangan canggih dan sebagainya. Jadi ketika para mujahid, kaum muslimin, saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana sedang melaporkan tentang kekuatan, tentang strategi, bahkan tentang harapan dan kemenangan, kita di sini sedang berbicara tentang ketakutan, kesedihan dan kekacauan. Beda atau sama? Berbeda. Itu disampaikan bagaimana orang Yahudi tadi itu mampu memutarbalikkan seperti itu, Pak. Makanya hari ini saya sampaikan, kalau di dalam diri antum, di dalam hati itu tidak terbesit kepedulian kita terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza, itu antum cek lagi iman antum itu. Percuma kita datang kajian berkali-kali, Pak. Antum ngaji, kalau kemudian kepedulian kita terhadap kaum muslimin, karena kaum muslimin itu tidak terbatas teritorial. Yang pertama, dia tidak terbatas negara. Apapun negara antum, kewarganegaraan ya, apapun bahasa antum, warna kulit dan sebagainya, selama antum bersyahadat satu tubuh, kita sering disampaikan sama Nabi SAW. Makanya kalau kita mendapati mereka itu, kita tidak terbesit ya. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, jangan salah ya. Kita nanti bakal ditanya, Pak, tentang kontribusi antum terhadap perjuangan saudara kita di Palestina itu. Saya tanya kan ya, walaupun kita mungkin nggak bisa ikut perang ya, harta juga mungkin kita sedikit ya, nggak bisa ngasih gitu. Masa kita nggak bisa ngasih doa? Iya. Doa cuman antum juga nggak disuruh bayar buat doa juga. Jadi kita tidak mendoakan itu di dalam sholat kita, di dalam doa kita. Selipkanlah doa minimal ya. Saking acuhnya kita, saking jauhnya kita terhadap tema persaudaraan itu. Bahkan untuk tema yang hari ini sedang bergejolak itu, sebagian dari kaum muslim itu bahkan mencela kan, menghina dan ngata-ngatain. Karena kita sudah saking jauhnya, Pak, terhadap tema persaudaraan itu. Sehingga kita tidak bisa melihat dari sudut mata pandang kita sebagai satu tubuh yang sama. Paham ya kita ya? Minimal itu kita dikuatkan karena sangat erat sekali. Dan hari ini kita sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi, tentang karakteristik kita dari pertama kali kita baca surat Al-Baqarah itu sampai ayat 120 itu, walan tardu ankal yahud wan nasara. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu walaupun mereka berbeda itu secara agama, tapi mereka tuh berada di dalam satu milah yang sama. Makanya Allah mengatakan walan tardu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'ah millatahumnya, itu disebutkan satu doang sama Allah. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani itu berada di dalam satu milah yang sama. Ya, baik. Tadi sekilas tentang orang-orang Yahudi, masih banyak lagi, Pak. Itu kita nantilah kata sekalian ini ya, sekalian semampiran begitu melewati ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 124 ini, wa idz btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Jadi Allah kemudian langsung berbicara tentang Nabi Ibrahim. Ini yang menjadi sumbernya nanti orang-orang Yahudi itu. Karena pasti bermula kepada Nabi Ibrahim, Mbak. Ya, Nabi Ibrahim nanti punya anak, ya, Ishak dan Ismail. Ishaknya punya anak lagi, diantaranya Yahuda. Itu yang nanti yang menjadi cikal bakal orang-orang Yahudi itu. Maka di sini dijelaskan tentang orang dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Ibrahim mendapatkan ibtala. Ibtala itu dari kalimat bala itu. Apa kalau kita dapat bala gitu misalnya? Bala itu bukan ujian sebenarnya, Mbak. Kalau dalam bahasa kita itu,
Bala itu ya ujian kan. Ya boleh, bala itu bukan ujian. Bala itu lebih ke azab dia. Kalau ujian begini, antum sekolah ya, kita sekolah, kan ada ujian kan. Apa tujuan dari ujian itu? Untuk naik kelas. Namanya ujian. Ujian itu untuk menaikkan derajat kita, menaikkan kelas kita. Makanya jangan sampai salah kita dalam mengategorikan ujian yang datang dari Allah kepada kita itu. Jangan kegeeran juga gitu. Ya, bahwa ini saya lagi diuji sama Allah. Terkadang itu bukan ujian, Pak. Tapi azab yang dipercepat. Karena salah satu dari tujuan ujian adalah meningkatkan kehidupan kita, entah meningkatkan keimanan kita, meningkatkan derajat kita, itu dari tujuan ujian. Kalau dari ujian yang sedang kita hadapi, yang kita bilang ujian itu tidak meningkatkan apa-apa dari kita, itu bukan ujian tapi azab, bala dalam bahasa kita itu. Makanya ada doa doa penolak bala gitu-gitu dan sebagainya. Karena bala itu ya kalau kita artikan ujian, tapi itu bukan ujian dia, tapi lebih ke adab yang dipercepat tuh. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun, dan ketika Nabi Ibrahim sini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat. Ya, fatammahun, dan Nabi Ibrahim kemudian menyempurnakannya. Nabi Ibrahim di situ bukan hanya sekedar menyelesaikan, tapi menyempurnakan. Sama atau beda menyempurnakan dan menyelesaikan? Beda. Antum pergi sekolah, menyelesaikan sekolah sama menyempurnakan sekolah, sama atau beda? Beda. Ada orang yang datang sekolah cuma datang aja dia. Datang dengerin guru, selesai sekolahnya. Dengan orang yang menyempurnakan sekolah. Dia sekolah, tapi sekolahnya itu sambil nyatet. Dia serius, sungguh-sungguh. Itu menyempurnakan. Nah, Ibrahim ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar diselesaikan ujian itu, tapi disempurnakan sama Ibrahim itu. Ya. Nanti ujiannya apa? Nanti kita bahas ujiannya seperti apa. Ya, maka Ibrahim tadi menyempurnakan semua pelaksanaan semua itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm juga mengatakan wa Ibrahim alladzi waffah, dan Ibrahim yang selalu waffah. Waffah itu menyempurnakan janji. Wafa, ya wafa itu orang yang selalu menepati janji, itu wafa namanya itu, ya. Dan banyak ayat-ayat yang berbicara juga tentang Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin, ya, dan seterusnya. Itu banyak sekali berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu dia sudah hanif, muslim, wa makana minal musyrikin. Tapi kemudian kalimat dengan beberapa kalimat, yakni dengan seluruh syariat, ketetapan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat di sini disebutkan secara umum, ya. Bisa dimaksudkan sebagai qadariyah, artinya kalimat Allah berupa takdir Allah. Ya, seperti yang Allah sebutkan di dalam akhir surat Tahrim itu, ya, tentang Maryam, wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Padahal ini kan berbicara tentang wa Maryam, ya, tentang Maryam. Seharusnya wasaddaqat bikalimati rabbiha, itu kalimat juga disebutkan. Bahkan Allah SWT juga berfirman wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adalan. Sempurnalah kalimat Rabb. Jadi kalau antum lagi baca Al-Qur'an, melewati ayat-ayat yang di situ menjelaskan tentang kalimatu rabbi, kalimat Rabb itu menunjukkan tentang perintah, larangan, ya, atau berupa syariat, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi entah perintah atau larangan atau ketetapan. Itu yang dimaksud dengan kalimat, ya. Qala inni ja'iluka linnasi imamah, dan sungguhnya aku menjadikan imam bagi seluruh manusia. Sungguhnya aku akan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, sebagai balasan apa yang telah dia lakukan.
Karena Nabi Ibrahim tadi sudah melakukan perintah, sudah meninggalkan larangan, maka Allah menjadikan dia sebagai qudwah, ya, sebagai panutan, sebagai keteladanan dan imam bagi seluruh manusia yang jejaknya itu selalu diikuti. Nah, nanti kita lihat tuh Pak, apa aja jejak-jejak yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kemudian sampai hari ini kita masih mengikutinya itu. Nah, kan saya dulu pernah menyampaikan ya, ada namanya agama, ada namanya syariat. Kalau agama kita semua sama. Agama dari zaman Nabi Adam sampai kita zaman Nabi Muhammad SAW itu semua sama. Agamanya agama Islam. Tapi syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Adam berbeda dengan syariat Nabi Nuh. Syariat Nabi Nuh berbeda dengan syariat Nabi Musa. Nabi Musa berbeda dengan Nabi Isa dan seterusnya. Syariatnya berbeda-beda. Nah, tapi ada syariat-syariat itu yang terus menurun itu. Dari zaman dulu sampai hari ini itu syariatnya nggak pernah berubah. Ada. Korban diantaranya. Nanti ada lagi syarat-syarat, banyak syarat itu yang kemudian bisa kita lihat sampai hari itu bahkan masih bisa diterapkan, masih menjadi bagian dari syariat Islam kita hari ini. Kita ngebahas tentang apa yang dimaksud dengan kalimat, ya. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Apa yang dimaksud dengan kalimat di sini? Para ulama berbeda pendapat ya, tentang menafsirkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seperti yang disampaikan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa artinya kalimat di sini adalah Allah menguji Nabi Ibrahim dengan manasik haji. Jadi seluruh rangkaian ibadah haji itu, mulai dari tawaf, semuanya itu merupakan bentuk ujian yang Allah berikan untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ada yang mengatakan juga bahwa Allah mengujinya dengan toharoh, ya, dengan bersuci. Seperti di 5 bagian, 5 di bagian kepala, 5 di bagian badan, dan di bagian kepala ada yang memotong kumis, matmadah, berkumur, ya, atau istinsyak, bersiwak dan menyisir rambut. Ya, dan ini tadi saya sampaikan ya, bahwa di antara syariat yang sampai hari ini masih kita dapati itu syariat Nabiullah Ibrahim AS itu di antara ada 5 tadi itu. Ya, qasus sarib, cukur kumis, kemudian wa ifa'ul lihyah, dia memelihara, ya, bukan memanjangkan jenggot. Beda tuh sama antum yang nggak punya jenggot, nggak usah dipanjang-panjangin, karena perintahnya adalah memelihara. Kalau memelihara itu berarti tumbuh, ya, sealaminya tumbuh. Jadi kalau kita yang nggak punya bewok gitu, yang nggak punya jambang, nggak punya jenggot, ya udah seadanya aja, nggak usah dikasih apa gitu, kasih minyak biar kasih obat biar, nggak usah itu, karena perintah dari Nabi SAW itu untuk memelihara jenggot, bukan untuk menumbuhkan jenggot gitu. Paham ya? Ini hari ini banyak disalahpahami karena kita nggak punya, ya, karena beberapa etnis kita, kultur kita itu emang orang-orang Asia gitu nggak punya jenggot banyak gitu, berbeda sama orang-orang Arab yang jenggotnya tebel-tebel dan panjang-panjang gitu. Ya, kalau ada yang punya jenggot ya alhamdulillah, kalau nggak punya ya udah bismillah, syukurin cuma 1-2 helai ya jenggot kita gitu ya. Jadi dipelihara gitu, dipelihara. Kemudian wasiwak, ya, siwak, wa istinsyaqul ma, istinsyak tadi tahu ya, dihirup, wa istismar, dikeluarkan lagi. Kemudian wa qassul adfar, ini memotong kuku. Ya, kemudian wa ghuslul barajim. Wa ghuslul barajim itu menyela-nyela jari gini. Jadi kalau lagi bersuci itu disunahkan untuk menyela-nyela jari gini. Bukan diginiin doang ya, maksudnya dibersihkan gitu maksudnya. Jari kaki juga jari tangan. Dia bukan cuma ini cuma dibersihkan sampai bagian jari-jari kita ini juga bersih gitu ya. Ghuslul barajim wa natful ibit, ini mencabut bulu ketek. Itu juga bagian mencabut ya Pak ya. Iya, bukan mencukur tadi. Karena kalimatnya beda di sini. Wa natful natafa itu artinya mencabut, dia dicabut bulunya itu, bukan dipotong cukur gitu ya. Beda kan ya, rasanya juga beda kan Mas ya. Sakit. Iya, makanya itu. Dan wa qasus syarib, dan memotong kumis itu bukan pakai yang alat kita hari ini yang sampai botak bener gitu sampai habis.
Itu para ulama menyampaikan qasus syarif itu dia memotong bagi tipis gitu. Jadi pakai gunting tipis, dipotong tipis, bukan sampai habis botak gitu ya, bukan. Tapi dipotong-potong tipis. Masih ada akar-akar rambutnya masih ada, cuma nggak sampai habis botak sampai putih gitu, enggak. Bukan itu, tapi dipotong tipis. Ya, itu qasus syarif namanya. Ya, wanatful ibit tadi mencabut bulu ketiak. Ya, dia bukan mencukur ya sampai habis gitu, enggak. Dia dicabutin bulunya itu. Kemudian wa halqul anah itu mencukur bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu kemaluan ini juga konteksnya sama seperti kumis. Dia tidak dihabiskan botak. Ya, maksudnya tidak sampai putih gitu, enggak. Cuma dia dipotong pendek, ya masih ada seperti kumis, persis seperti kumis. Bahkan dalam banyak penelitian hari ini, para dokter itu mengatakan bahwa akan banyaknya penyakit-penyakit kemaluan itu kalau seseorang itu mencukur bulu kemaluannya itu sampai habis gitu, sampai botak, itu malah justru timbul penyakit. Makanya ini dari dulu memang, sudah dari dulu Nabi SAW mengajarkan itu, bahwa dia tidak mencukur itu sampai habis, tapi dia ini dirapikan sampai tidak terlalu bersih banget gitu ya, sampai botak. Kemudian wa intiqasul ma. Intiqasul ma di sini artinya istinja, ya, istinja. Dan ada berapa tadi berarti itu? Ingat gak ada berapa tadi? Yang pertama cukur kumis, motong kumis, jenggot, siwak, istinsyak, nyukur potong kuku, kemudian wagusul barojim, dia menyela-nyela jemari, ya, kemudian wanatful ibid, ketek, kemudian wahalqul anah, kemaluan, mencokol bulu kemaluan, wa intiqasul ma, dan istinja. Berarti ada 9, ya. Kemudian kata yang meriwayatkan ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan lalu aku lupa yang ke-10. Jadi sebenarnya ada 10, Pak. Cuma katanya Aisyah, aku lupa yang 10. Manusia, wajar ya. Kemudian katanya Aisyah, mungkin itu adalah al-madmadah. Madmadah itu kumur-kumur. Mungkin katanya Aisyah. Mungkin kayaknya kumur-kumur deh kayaknya ke-10. Makanya tadi ya, dalam meriwayatkan hadis itu nggak sembarang orang itu, Pak, yang tingkat kelupaannya itu bisa diminimalisir. Makanya nggak sembarangan orang itu bisa meriwayatkan hadis, nggak sembarangan orang itu. Ya, dan orang-orang terpilih, makanya di dalam ilmu hadis itu ada namanya tentang ilmu rijal wa ta'dil, tentang bagaimana meneliti tentang kesahihan hadis dari orang perawinya. Kalau perawinya itu bahkan kalau dia minum sambil diri itu, perawi, orang yang meriwayatkan hadis kan antum tahu kan, kalau riwayat hadis itu dari an fulan an. Nah, dari an-annya itu, kalau si fulannya ini, si orangnya ini, dia bahkan minum sambil diri aja, itu derajat hadisnya bisa turun itu, Pak. Paham nggak? Mungkin sahih, hadisnya sahih, tapi karena dia itu jadi panjang ya pembahasan kita. Cuma dari kalau orangnya tadi itu tidak sikoh dan gampang lupa, tidak memiliki adab yang baik dan sebagainya, itu bahkan bisa tidak diterima hadisnya itu. Jadi memang harus orang-orang yang, kita tahu Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari, setiap satu hadis dia sholat 2 rakaat. Setiap satu hadis ditulis sholat 2 rakaat. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada lebih dari 8.000-an riwayat hadis. Berarti berapa rakaat dia sholat? Ya, itu bagaimana para ulama hadis kita itu dulu dalam meriwayatkan hadis. Jadi memang nggak sembarangan kita menukil ini hadis sahih, ini hadis hasan, hadis dhaif, maudhu, hadis palsu dan sebagainya. Itu nggak semudah hari ini kita ngomong. Hari ini kita ngomong enak karena ada Google kan. Cek nih hadis innamal a'malu binniyat, hadis apa nih? Hadis sahih, siapa yang meriwayatkan, enak. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu gimana nulisnya juga. Mereka harus mencari jauh dari negeri mana ke negeri mana hanya untuk mengecek tentang keorisinalitasan satu hadis itu. Ini hadisnya bener gak? Antum denger ini bener. Selesai, balik lagi gitu, Pak. Itu makanya namanya rihla itu. Yang di dalam Al-Qur'an, dalam syariat kita itu kalimat rihla itu cuma disebutkan 3 kali. Rihla. Kalau antum sebutkan rihla gitu, artinya apa, Pak?
Enggak, kita kalau bilang kita mau kemana? Mau rihlah. Berarti mau jalan-jalan. Rihlah itu jalan-jalan kita hari ini. Sebenarnya kalau secara makna letterlek ya benar, artinya jalan juga. Cuma rihlah itu cuma dipakai 3 doang itu. Yang pertama rihlah untuk menuntut ilmu tadi, rihlah fi thalabil ilmi itu juga rihlah. Ya bahkan di Khatib Al-Baghdadi itu menulis sebuah kitab namanya Ar-Rihlatu fi thalabil ilmi, rihlah menuntut ilmu. Kemudian rihlah dalam pergi haji. Rihlah pergi haji juga rihlah, karena dulu tuh pergi haji nggak segampang sekarang. Mereka harus berbulan-bulan, ya Pak ya. Lama, harus ya 3 bulan naik kapal itu juga, atau jalan kaki naik onta dan sebagainya, tuh lama, dan benar yang lama. Namanya rihlah juga. Itu disebutkan Imam Ibnu Battutah dalam rihlah Ibnu Battutah itu. Dan rihlah yang terakhir tuh ya rihlah dalam perdagangan. Ya, makanya ketika Allah mengatakan di ila fi Quraisyin ila fihim rihlah. Rihlatas syita'i wasoif. Rihlah itu untuk berdagang itu. Jadi cuma 3 itu sebetulnya. Kalau kita jalan-jalan saat mau refreshing, namanya rihlah bukan? Bukan rihlah. Hari ini tadi dia ada degradasi makna itu. Jadi makna dari bahasa Arab itu kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Ya artinya penting jalan-jalan rihlah itu. Makanya rihlah itu kemudian dijadikan makna dari jalan-jalan itu. Jadi kalau mau kemana? Kita mau rihlah ke puncak misalnya, rihlah ke kalau relax beda ya Pak. Taib, itu tadi ya. Jadi 9 dari syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu bahkan bisa kita dapati sampai hari ini. Yang ke-10 itu seperti matmaduh, berkumur-kumur, itu juga merupakan bagian dari syariat kita itu. Dan dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, al-fitratu khamsun. Jadi ada 5 fitrah yang kita tuh tidak ditinggalkan, yang tidak ditinggalkan. Yang pertama al-khitan, sunat, ya, khitan. Nah, sudah jadi bahasa kita kan hari ini kan, khitan. Wal istihdadu, istihda itu mencukur bulu kemaluan tadi. Khitan mencukur bulu kemaluan, wa qasus sarib, dia mencukur kumis. Wa taqlimul adfar, dia motong kuku. Wa tatful abad, dia mencabut bulu ketiak, bulu ketek. Jadi ada 5 tadi itu. Jadi dalam hadis Aisyah itu lebih detail, lebih panjang. Yang 5 ini lebih spesifik ya. Dan Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia berkata bahwa kalimat yang telah Allah jadikan sebagai ujian bagi Nabi Ibrahim, kemudian Ibrahim menyempurnakannya, itu yang pertama perintah untuk berpisah dari kaumnya karena Allah, ya, kemudian Allah merintahkan beliau untuk meninggalkan mereka. Ini ketika Nabi Ibrahim dari mengajak Hajar ya untuk kemudian pergi ke Mekah, ya, Bakkah pada waktu itu namanya, bukan Mekah, Bakkah dari Babilonia, dari Irak ke Mekah itu. Pakai apa Nabi Ibrahim Pak dari Irak ke Mekah itu? Tahu dari mana tuh jalan kaki? Pakai unta dia. Pakai unta. Cuma untanya memang nggak dinaikin karena untanya itu untuk membawa perbekalan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perdebatan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud, ya, untuk membela agama Allah. Nanti kita lewati di dalam Nabi surat Al-Baqarah juga di awal-awal juz 3 itu, ya, tentang perdebatan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ngajak debat Raja Namrud. Di dalam konteks itu, kalau Bapak melihat Nabi Ibrahim itu ketika berdebat dengan orang non muslim, bahasa kita ya hari ini, orang kafir ya, bahasa kita kafir, cuma dilembutin jadi non muslim. Ketika Nabi Ibrahim AS itu berhadapan dengan mereka, antum bisa melihat bagaimana konteks dialognya Nabi Ibrahim AS ketika berhadapan dengan orang muslim. Yang pertama nanti, bagaimana Nabi Ibrahim itu berbicara dengan Raja Namrud. Dan yang kedua, bagaimana Nabi Ibrahim AS berbicara dengan ayahnya. Siapa ayahnya Ibrahim? Azar. Nah, nanti antum Bapak bisa melihat. Nah, yang konteks Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Adapun Nabi Ibrahim dengan ayah itu ada di surat Maryam. Bagaimana konteks dan pemilihan kalimat yang dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beradu argumentasi dengan mereka, dengan orang-orang kafir itu. Kita orang-orang kafir nggak sembarangan. Loh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka percaya nggak?
Enggak, mereka enggak meyakini Al-Quran. Kok pakai Al-Quran? Iya, jadi ada ada seninya. Seni dalam kita berinteraksi dan mengajak dakwah mereka terhadap Islam. Jadi nggak sembarangan kita kalau antum berdakwah, dan kalimat dakwah juga hari ini sudah degradasi juga. Dakwah itu ya tadi kita menyampaikan ilmu. Namanya sebenarnya kalau kayak gini namanya bukan dakwah ini, Pak. Namanya ta'lim kita ini. Ta'lim ya ini menambah ilmu itu. Kalau dakwah itu mengajak orang yang tadinya sebelum Islam menjadi masuk Islam. Dakwah mengajarkan Islam itu kepada orang-orang yang belum mengerti Islam. Itu namanya dakwah. Kalau kita namanya ta'lim, ini namanya ta'lim. Kita sudah Islam, mengupgrade ilmu kita, menambah ilmu kita, itu namanya ta'lim. Ya. Dan tadi ada seninya kita ketika dalam mengajak orang-orang non muslim untuk berdebat ya. Itu ada seninya itu di dalam surat Al-Imran dan di dalam surat Al-Baqarah. Baik. Kemudian kesabaran Nabi Ibrahim ketika orang-orang Babilonia itu melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Ya, itu juga ya enggak sembarangan, Pak. Karena itu menarik ya nih. Ini menarik nih tentang pelemparan Nabi Ibrahim ke dalam api. Ketika Nabi Ibrahim dalam api, kan sama Allah apinya kan dibilang kan. Iya, sama Allah kan dibilang ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya ayo api, jadilah kamu dingin untuk Nabi Ibrahim. Api itu kan sifatnya panas dia, Pak. Api panas dia. Ketika mau dilemparkan, ya, ketika mau dilemparkan ke dalam api itu, karena Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong di injury time, kalau bahasa kita itu. Sudah di detik-detik terakhir, kita udah nggak punya lagi apa-apa selain kita bertawakal sama Allah, itu pasti Allah tolong tuh, Pak. Nah, masalahnya kebanyakan kita itu sebelum injury time itu sudah menyerah duluan kita itu. Makanya banyak kita nggak melihat pertolongan Allah karena sebelum injury time kita udahlah akhirnya minta tolong sama teman, udah pesimis duluan. Padahal pertolongan Allah ya itu selalu datang di detik-detik terakhir. Antum tahu di perang Badar kan? Perang Badar itu kalau secara hitung-hitungan orang kalah telak, Pak. Jumlah kalah, persediaan kalah, perbekalan kalah, persiapan kalah. Kaum muslimin dulu datang ke Badar mau menghadang kafilah dagang. Lah orang Quraisy datang ke Badar mau perang, memang benar orang muslimin. Persiapan perang, baju perang, senjata udah siap semua. Karena memang mau perang. Orang Islam enggak. Islam mau mencegah doang. Harta-harta yang dibawa oleh Abu Sufyan kemudian bisa dirampas, bukan dirampas ya. Cuma itu karena itu hartanya orang kaum muslimin juga gitu, bukan dirampas, diambil gitu bahasanya. Mengambil kembali harta mereka yang dibawa oleh orang-orang kafir itu. Nah, kan pertolongan Allah kan datang itu. Kapan pertolongan Allah datang? Ketika mereka sudah merasa ngedon gitu. Udah ngelihat musuh 1000 orang, Mbak. Jumlah kita cuma 311 orang. Udah otomatis kalah, tapi pertolongan Allah datang. Allah nggak datang dengan apa? Bi alfin malaikati murdifin. Dengan para malaikat yang Allah utus untuk membantu kaum muslimin itu. Jadi pertolongan Allah itu kadang datang itu di menit-menit terakhir, Pak. Jadi kalau kita sebelum menit terakhir udah menyerah, salah kita. Ini dalam konteks umum ya. Atau sedang diuji, sedang menimpa, atau sedang dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum merasa di menit terakhir itu, jangan menyerah. Hadapin aja, datangin aja. Nanti Allah datang dengan pertolongan Allah sendiri. Min haitsu la yahtasib itu. Kita nggak bisa gitu ketemu dengan manusia. Kadang nanti sama Allah didatangin teman yang udah lama, kadang kita dipertemukan dengan orang, atau kadang kita itu semua itu ruang ketuhanan. Yang kita tidak bisa masuk ke dalam ruang itu kecuali sudah masuk di dalam injury time tadi itu. Di menit-menit terakhir itu kita. Masalah apapun kita ya, masalah hutang kayak, masalah ini, setiap masalah kita itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar ya dari setiap permasalahan kita. Jadi tadi ya, ketika Nabi Ibrahim AS itu dilemparkan ke api sama Allah Subhanahu wa taala, yang menariknya api itu sama Allah bukan cuma diperintahkan buat dingin. Karena kalau cuma diperintahkan buat dingin, itu juga bisa mencelakakan Nabi Ibrahim. Betul kan? Bisa, dingin bisa mencelakakan juga loh, Pak. Makanya sama Allah di dalam ayat surat Al-Anbiya itu, ya narukuni bardan wa salaman. Dia bukan cuma sekedar dingin doang. Lah kalau dingin enggak selamat, bahaya juga buat Nabi Ibrahim.
bisa kedinginan dia. Makanya dingin yang selamat dia. Dingin yang nyaman. Ya, dia dingin dia. Jadi tidak membahayakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tentang sifat api yang kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim. Jadi pertolongan Allah tuh kayak gitu, Pak. Pertolongan Allah itu terkadang menyesuaikan dengan apa yang sedang kita rasakan itu. Enggak lebih, enggak kurang. Pas gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa di setiap injury time kita itu, di setiap menit-menit terakhir masalah yang sedang kita hadapi itu jangan berhenti, jangan pesimis. Ya, kalau dalam bahasanya Dewa 19 itu hadapi dengan senyuman, Pak. Senyum ya. Ya, dihadapi dengan senyuman aja, dihadapi semua itu ya. Jadi jangan berhenti, juga jangan menyerah. Taib. Kemudian hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya makanya nanti ketika Nabi Ibrahim itu dibakar itu, hari kiamat, ketika Allah membangkitkan orang, siapa yang pertama kali dibangkitkan sama Allah pada hari kiamat? Siapa yang dibangkitkan pertama kali sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Nabi ini ragu-ragu jawabnya kita. Nabi Muhammad SAW pertama kali dibangkitkan, Pak. Nah, pertama kali yang mendapatkan baju, dipakaikan baju sama Allah, siapa yang pertama kali? Yang benar Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim kita nih, Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang para ulama kemudian membahas, ya, kenapa Nabi Ibrahim pertama kali orang yang nanti dipakaikan baju? Karena itu tuh. Karena dulu ketika beliau itu dilemparkan ke dalam api itu, dengan semua keyakinan, dengan semua keimanan dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam, ya maka kemudian Nabi tentu pakai baju pada hari kiamat tuh jangan sederhana kita memahami kita pakai baju ya. Kita nggak tahu tentang kondisi di sana itu. Bisa jadi bahwa orang yang pakai baju itu orang yang mulia dan sebagainya. Ya kita jangan sesederhana kita mikir, cuman pakai baju dong, kita nggak pakai baju juga nggak apa-apa gitu. Jangan kayak gitu. Kita juga nggak tahu kalau kondisi di sana itu ternyata orang pakai baju itu sangat bisa mulia, bisa menyelamatkan dan sebagainya. Jadi kita jangan sederhana, Nabi Ibrahim pakai baju, kita nggak pakai baju nanti dibangkitkan. Enggak, antum jangan salah paham kita ya. Dan diantara kemuliaan tadi karena disebabkan Nabi Ibrahim yang tadi dilemparkan api, dan dilemparkan api itu nggak sembarangan, Pak antum. Ya, seperti pembunuhan massal lah kalau kita hari itu suruh lompat, suruh masuk ke, dan itu nggak sembarangan. Orang keimanan itu kuat ya. Bisa di detik-detik terakhir itu juga orang keimanan itu bisa berubah karena ngelihat ketakutan yang ada di hadapannya itu. Seperti Sumayyah, Ammar bin Yasir, itu ketika ada kematian di depan mereka itu mereka bismillah. Mereka la ilaha illallah, itu sangat kuat sekali maknanya itu. Makanya dalam pembahasan anak-anak gitu, di antara kurikulum yang saya sampaikan itu untuk pengajaran anak-anak itu ada pendidikan iman sebelum Quran. Ada pendidikan iman sebelum Quran. Dulu para sahabat itu, Pak, dididik Al-Quran dulu atau dididik iman dulu? Yang benar nih kita nih, didik iman dulu atau Quran dulu? Yang turun Al-Quran dulu atau iman dulu? Jadi ini para ulama sebenarnya berpendapat tentang masalah ini. Ada tentang pendidikan Al-Quran dulu baru iman, atau iman dulu baru Quran. Kalau Al-Quran dulu baru iman, kayak hari ini tuh, Pak. Kalau Al-Quran dulu baru iman, seperti hari ini, orang hafal Quran 30 juz sanad, riwayatnya udah qiraah asroh, tapi nggak beriman. Artinya nggak beriman itu nggak bisa menumbuhkan imannya itu. Jadi dengan Al-Quran itu ya baca aja gitu. Paham nggak tuh? Paham ya? Dia baca Al-Quran ya baca aja. Saya pernah mengatakan, lah kalau kayak gitu, apa bedanya dia dengan orang-orang Khawarij kan? Antum tahu orang Khawarij kan, Pak? Orang Khawarij itu kita nggak bakal mungkin bisa ngomong sama dia kecuali harus pakai Al-Quran dia. Harus pakai Al-Quran. Kalau antum ngomongnya nggak bakal diterima, nggak bakal didengerin sama dia, Pak. Harus pakai Al-Quran. Qala Allah, qala Rasul. Itu harus pakai orang-orang situ. Makanya para sahabat itu ketika ngeliat orang-orang kayak gini, mereka itu pada minder. Oh, mereka ibadahnya Masya Allah, baca Al-Qurannya dan sebagainya itu. Minder mereka itu. Tapi Nabi mengatakan tentang mereka, Al-Quran yang mereka baca itu la yujawizu hanajirahum. Al-Qurannya itu tidak melewati tenggorokan. Nah, kalau melewati tenggorokan berarti ke arah mana? Ke arah hati. Maksudnya Al-Qurannya itu tidak meresap di dalam hati, cuman diucapin dong. Kalau Allah berfirman dalam ayat ini, ayatnya ngomong kayak gini, Allah bilang,
berfirman, Allah berfirman. Tapi Al-Quran tidak masuk ke dalam hati. Ketika Al-Quran tidak masuk ke dalam hati, hatinya kok keruh, Pak, kotor. Padahal dia hafal Quran loh, coba itu tadi. Padahal dia hafal Quran. Makanya hari ini saya sampaikan berkali-kali itu ke orang yang hafal Quran. Tentu jangan jadikan hafal Quran itu sebagai tujuan. Al-Quran itu sebagai wasilah. Quran itu sebagai tujuan. Quran itu sudah hafal Quran, udah selesai. Anak udah ngafal 30 juz nih, selesai. Lah udah selesai. Terus habis itu ngapain? Bingung deh. Lah habis itu ngapain dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu sebagai tujuan, sebagai goals. Bagi Al-Quran itu bukan tujuan, tapi sebagai wasilah, sebagai perantara. Makanya tadi para ulama tuh banyak dalam kayak Imam Syafi'i dan sebagainya, mereka juga hafal Quran, tapi mereka nggak pernah disebut gelarnya tuh Hafiz gitu. Lu pernah denger gak? Hafiz, Al-Hafiz Imam Syafi'i gitu. Pernah denger gak? Nggak pernah kan? Tapi pertanyaan, Imam Syafi'i hafal Quran nggak? Hafal Quran, tapi nggak pernah ada gelar Al-Hafiznya gitu. Karena hafal Quran pada kebesaran Islam itu sesuatu yang memang harus bagi kaum muslimin yang pasti hafal Quran dia. Apalagi orang ulama nggak hafal Quran tuh aneh emang apa? Ya, kalau bahasa kita hari ini ustadz nggak hafal Quran tuh aneh. Ustadz harus hafal Quran gitu. Ini belak-belakannya saya ngomong. Kalau ustadz harus hafal Quran. Kalau ustadz nggak hafal Quran aneh. Dia menyelisihi berarti kaidah para ulama terdahulu, betul kan? Ini kayak gitu. Ini bukan masalah bapaknya, tapi memang kayak gitu. Kalau kita mulai dari dulu ustadz kayak gitu, dia harus hafal Quran. Tapi hari ini kan tadi ada banyak penurunan dan sebagainya itu ya, akhirnya ya, seperti yang kita lihat hari ini. Ya tadi bagaimana kita bersikap dengan Al-Quran tadi itu agar kemudian Al-Quran kita ini bisa masuk ke dalam hati, kemudian kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dan hudan, sebagai petunjuk yang bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga sebagai mengamalkan. Karena saya berkali-kali saya sampaikan bahwa Al-Quran kita ini tujuan tertingginya itu bukan menghafal, tapi mengamalkan. Itu Pak. Antum nggak hafal Quran juga nggak apa-apa. Ya, tapi diamalin Al-Qurannya itu. Nah masalahnya ngamalin Quran tuh gimana? Wong kita nggak pernah ngaji. Kita juga nggak tahu mau diamalin apa, yang kita nggak tahu, nggak ngerti apa yang kita amalin, Ustaz. Kita nggak tahu isinya apa yang kita mau amalkan kita nggak tahu kan. Antum suruh kerja gitu, lah job desk-nya apa? Kalau kita nggak tahu mau kerja apa gitu. Nah makanya pentingnya sebelum kita mengamalkan Al-Quran itu ya mengkaji Al-Quran, mengaji Al-Quran itu, ngaji. Akhirnya seperti ini kita menjalankan. Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab itu ngafalin surat Al-Baqarah 12 tahun nih. Disebutkan di dalam tarikhnya Imam Umar bin Khattab itu 12 tahun ngafalin surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena setiap 10 ayat. Setiap 10 ayat itu Umar bin Khattab tuh mengamalin dulu baru masuk ke ayat berikutnya. Bayangkan Al-Baqarah ada berapa ayat? Iya, 286 ayat. Setiap 10 ayat berhenti ngamalin dulu. Tapi ngamalin kan juga bisa berapa lama baru masuk lagi dan sebagainya. Kita udah hafal Al-Baqarah, udah luar dalam kita hari ini hafal. Tapi nggak diamalin juga, kita nggak tahu bagaimana orang-orang Yahudi tadi yang di dalam isi Al-Baqarah tadi itu dan sebagainya yang ada di dalam isi Al-Baqarah juga belum diamalkan. Maka banyak PR kita itu hari ini tentang terhadap Quran itu untuk kemudian kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman, buku pedoman kita mau menjalankan apapun pakai pedoman di dalam Al-Quran itu ya harus ngaji, harus melihat bagaimana Al-Quran itu mengajarkan kepada kita tentang kehidupan, bukan kehidupan di dunia saja, tapi kehidupan di akhirat. Ya, ini ulama bisawab itu yang rasanya bisa kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan setelahnya, masih tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.